Shalom, dimanapun teman-teman berada, kembali lagi bersama dengan saya, Beji Nur Channel. Kali ini saya akan menyampaikan ringkasan renungan malam pertama di Bible Conference yang diadakan di The Rich Jogja Hotel yang ada di Yogyakarta, yang sudah dimulai hari Minggu dan akan terus kita selesaikan atau kita lakukan sampai hari Rabu siang. Teman-teman dimanapun berada, dalam renungan itu saya akan ringkaskan saja, tidak semua saya uraikan, tetapi ada beberapa ringkasan yang saya tangkap, yang saya dapat dari pemaparan Ketua Divisi Asia Pasifik Selatan, Pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7, yaitu tentang prinsip-prinsip kembali ke altar. Yaitu tema kita pada tahun ini adalah Chosen for Mission, yaitu Back to the Altar and Bible Conference. Nah, bagaimana prinsip-prinsipnya kita kembali ke altar? Altar itu adalah tempat untuk menyembah Allah, bersatu, bersekutu dengan Allah. Nah, di awal daripada renungan itu, pimpinan kita dari divisi menyampaikan bahwa gereja kita adalah gereja yang besar, yang memiliki visi dan misi yang besar. Nah, dalam misi kita sebagai gereja Masih Advent Hari ke-7 yaitu untuk memanggil semua orang, memuridkan semua orang menjadi murid Yesus Kristus dan menyampaikan pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12. Dan tugas-tugas inilah yang disampaikan oleh hamba Tuhan untuk dapat menjadi panggilan dalam kehidupan kita untuk melaksanakan penginjilan, memuridkan semua orang agar semakin dekat kepada Yesus Kristus dan mempersiapkan seluruh jemaat, bahkan seluruh umat manusia untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu juga merupakan amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan sampai 20, bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ada janji dari ayat 20 bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, untuk melakukan tugas ini kita perlu kuasa daripada Roh Kudus. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, yaitu kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, kuasa untuk menginjil. Kapan itu? Yaitu ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sebagai umat-umat percaya. Maka ketika Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita, kita akan menginjil mulai dari rumah tangga kita, mulai dari keluarga, tetangga, dan orang-orang ataupun masyarakat di sekitar kita. Itulah yang dijabarkan dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Ada satu statement yang disampaikan oleh pimpinan kita tadi malam, bahwa pekerjaan ini atau tugas ini bukanlah tugas kita, bukanlah pekerjaan kita, tetapi ini adalah pekerjaan Allah yang dikerjakan melalui saya dan sahabat-sahabat sekalian atau Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Jadi jangan kita merasa bahwa ini adalah pekerjaan kita merasa capek, kita merasa lelah, kita merasa sudah melakukan apapun, tetapi ini adalah pekerjaan Allah, ini adalah misi Allah yang dikerjakan melalui kita umat-umat percaya. Maka panggilan ini kita harus terima untuk bekerja sama melakukan pekerjaan pengabaran Injil ke seluruh dunia, karena ini adalah tugas amanat agung yang berasal daripada Allah semesta alam. Dalam renungan itu, pimpinan kita memberikan sebuah contoh dalam Alkitab, tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Nabi Nehemia. Nabi Nehemia adalah seorang nabi yang sangat luar biasa, dan ada 2 pasal yang dikutip dalam renungan itu, yaitu pasal yang pertama dan kemudian pasal yang ke-6. Pasal yang pertama adalah menunjukkan kualitas rohani seorang pemimpin dalam prinsip-prinsip back to the altar atau kembali kepada altar, dekat dengan Tuhan, yaitu Nehemia memiliki kebiasaan hidup yang rohani, memiliki hubungan yang rohani dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Dan dikatakan dalam Nehemia pasal yang pertama itu, atau 3/4 isi dari pasal itu isinya adalah doa daripada Nabi Nehemia.
Nabi Nehemia dia berdoa untuk bangsanya, Nabi Nehemia dia berdoa untuk keluarganya, Nabi Nehemia dia berdoa untuk dirinya sendiri agar memiliki hubungan yang dipulihkan bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan. Nah, ketika dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi yang rohani dengan Tuhan, itulah yang membuat dia menjadi seorang pemimpin untuk menggerakkan seluruh jemaat dekat dengan Tuhan dan melakukan misinya Tuhan. Dalam gereja kita juga demikian. Ketika kita para leader, kita para pemimpin, gembala, majelis, bahkan anggota jemaat, sama-sama kita akan memiliki hubungan yang dekat erat dengan Tuhan melalui doa, maka kita akan mengubah dunia atau akan dengan segera, dengan cepat untuk menyampaikan pekabaran Injil dimanapun kita berada. Dan yang sangat menarik adalah bahwa ketika Nehemia memiliki kualitas rohani dengan Tuhan, itu tidak datang dengan sendirinya. Kualitas rohani seseorang akan muncul atau kelihatan ketika dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhannya. Nah, kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah memiliki kualitas rohani yang baik pula. Oleh sebab itu, kalau kita ingin memiliki kualitas rohani yang baik, maka kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan yang kita sembah itu. Yang kedua yang dimiliki oleh Nehemia adalah dia adalah seorang yang sangat tekun. Apapun yang terjadi, dia akan terus maju. Bersama dengan Tuhan dia akan terus maju. Dalam kisahnya Nehemia pasal yang ke-6, ya, ada nanti di ayat yang ke-3, ada di ayat yang ke-9, bagaimana pekerjaan pembangunan tembok itu dihalang-halangi. Beberapa kali, bahkan Alkitab mencatat ada 4 kali mereka menghasut Nehemia agar Nehemia jatuh dan tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan tembok itu. Tetapi oleh karena dia dekat dengan Tuhan, dia tahu siapa yang dia dengar. Dia dengar Tuhan Allah yang memberikan dia inspirasi, memberikan dia kekuatan, memberikan dia perintah untuk melakukan pekerjaan itu, atau dia mendengarkan orang lain yang menghasut dia agar pekerjaan itu berhenti. Tapi karena Nehemia dia dekat dengan Tuhan, hatinya teguh, dia berpegang teguh kepada perintah Allah, maka dia terus maju meskipun ada orang-orang yang hendak menjatuhkan dia beberapa kali. Saudara-saudara sekalian, para gembala, pimpinan-pimpinan, meskipun ada orang yang menjatuhkan kita, hendak menarik kita dalam pekerjaan pelayanan ini, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu apa yang harus kita katakan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menarik kita kembali atau menjatuhkan kita, sehingga pekerjaan ini tidak akan berkembang. Pekerjaan ini berkembang kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, bukan suara yang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, dari contoh-contoh ini Nehemia memberikan kita prinsip-prinsip bagaimana back to the altar, bagaimana kita kembali kepada altar, bagaimana kita kembali kepada prinsip-prinsip kebenaran. Yang kemudian Nehemia dia memiliki kepemimpinan yang memotivasi orang lain. Dalam kepemimpinan itu penting bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik, maka kita harus menjadi motivator yang baik kepada orang lain. Motivator yang baik itu apa? Apakah kita pintar bicara di atas panggung? Bukan itu. Tetapi kita harus meyakinkan orang bahwa pekerjaan pelayanan ini akan maju. Semangat, berikan mereka motivasi. Tetapi memang harus menjadi contoh terlebih dahulu. Itulah menjadi panggilan kita dalam pelayanan ini. Dan yang terakhir yang saya tangkap dalam renungan itu, dalam renungan pertama Bible Conference, adalah kita harus dipercaya. Ya, seorang pemimpin, seorang murid Yesus Kristus, bukan hanya pimpinan gereja, bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, tetapi seluruh anggota jemaat semua yang telah menjadi murid Kristus harus dapat dipercaya dalam setiap pekerjaan yang kecil sekalipun. Yesus berkata bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan perkara-perkara yang besar. Inilah ringkasan daripada renungan yang saya tangkap, yang saya tulis
tadi malam dalam buku catatan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menolong kita, memberikan kita kekuatan dalam menjalankan misi Kristus di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.